Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mendemonstrasikan secara kontekstual tentang teori belajar. Adapun anggota kelompok kami adalah Retno Wahyu Lestari, yang kedua Paraswita, dan yang ketiga Masda Leva Okta Safitri. Nah, kami akan menjelaskan teori belajar menurut para ahli dan bagaimana pandangan mereka terhadap pembelajaran dan bagaimana implikasinya di dalam pembelajaran. Jadi, kami harapkan semua yang menonton video kami memahami teori belajar sehingga bisa mengimplementasikannya di dalam pembelajaran. Pada kali ini, kami akan membahas teori tentang belajar. Adapun ada 4 teori belajar. Yang pertama adalah teori belajar behaviorisme, yang kedua teori kognitif sosial, yang ketiga teori belajar konstruktivisme, dan yang keempat teori humanistik. Keempat teori ini akan kami rangkum dengan sebaik-baiknya tentang para ahli, bagaimana implikasinya, dan bagaimana para ahli tersebut memandang tentang pembelajaran. Baik, pembahasan pertama yaitu teori belajar behaviorisme. Ada banyak sekali tokoh atau ahli dalam teori belajar behaviorisme. Ada Skinner, ada Pavlov, ada Thorndike, dan banyak lain sebagainya. Nah, di sini kami akan merangkum 3 ahli terbaik yang mengungkapkan bagaimana teori belajar behaviorisme dan bagaimana implikasinya dan bagaimana cara ia memandang belajar di dalam kelas. Baik, teori belajar behaviorisme yang pertama disampaikan oleh Ivan Petrovich Pavlov, yang dimana ia mengungkapkan bahwa belajar merupakan perubahan karena adanya syarat-syarat atau condition yang kemudian menimbulkan reaksi atau respon. Nah, di sini Pavlov memberikan banyak pendapatnya dalam implikasi di dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu ketika memulai pembelajaran, guru hendaknya memulai pelajaran dengan menyapa dan menunjukkan sikap penerimaan atau ramah dengan siswa, dan diikuti dengan apersepsi terkait materi yang akan diajarkan. Hal ini bertujuan agar siswa termotivasi untuk mengikuti pelajaran, serta guru perlu menyajikan materi pelajaran dengan sikap dan metode yang menyenangkan. Jadi, guru harus memilih metode-metode apa yang dikira dan dirasa menyenangkan untuk digunakan di dalam pembelajaran, terutama untuk materi pelajaran yang cenderung tidak disukai atau dianggap sulit oleh siswa. Nah, guru kelas biasanya mengetahui berdasarkan sikap dan nilai siswa mana saja pelajaran yang tidak disukai oleh siswa. Nah, disitulah guru harus menentukan metode yang mana yang tepat untuk merubah pemikiran siswa bahwa pembelajaran itu sulit. Nah, dari upaya tersebut, siswa pada akhirnya akan semakin mencintai materi yang awalnya tidak ia sukai. Teori belajar behaviorisme yang kedua disampaikan oleh Edward Lee Thorndike, yang dimana ia memandang belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Jadi guru diharapkan
menyediakan banyak stimulus yang baik sehingga mendapatkan respon yang baik pula. Contoh implementasinya adalah sebelum memulai proses belajar mengajar, pendidik harus memastikan siswanya siap mengikuti pembelajaran. Materi dan keterampilan belajar perlu disampaikan secara berulang-ulang sehingga dapat diingat siswa lebih lama. Nah, dengan mengulang-ulang materi yang telah disampaikan, siswa akan lebih mengingat dengan waktu yang lama tentang materi tersebut. Nah, dalam proses pembelajaran sebaiknya disajikan secara bertahap dari yang paling sederhana hingga yang kompleks. Dan peserta didik yang telah belajar dengan baik harus diberi hadiah. Dan yang belum baik harus segera diperbaiki oleh guru. Nah, di sini stimulus yang dimaksud kita contohkan sebagai hadiah. Nah, apa harapannya? Guru dengan hadiah tersebut diharapkan siswa bisa lebih aktif dalam pembelajaran. Nah, atau stimulus yang diberikan adalah guru menyampaikan bahwa pembelajaran menggunakan video. Nah, disitulah respon siswa, apakah siswa itu akan tertarik dalam belajar ataupun tidak. Teori belajar behaviorisme disampaikan oleh Burrhus Frederick Skinner yang memandang bahwa belajar merupakan proses perubahan perilaku yang dicapai sebagai hasil belajar melalui proses penguatan perilaku baru yang muncul. Proses ini biasanya disebut dengan operant condition. Nah, di sini implementasinya dalam pembelajaran adalah proses pembelajaran lebih dipentingkan sebagai aktivitas dan dalam pendidikan mengutamakan mengubah lingkungan untuk menghindari pelanggaran agar tidak menghukum. Tingkah laku yang diinginkan pendidik harus diberikan reward atau apresiasi. Nah, di sini dalam teori belajar Burrhus Frederick Skinner memandang bahwa proses atau aktivitas itu lebih penting daripada hasil. Nah, untuk dalam pemberian hukuman itu sebaiknya dihindari karena menurut Skinner pemberian hukuman tidak akan memberikan hal yang baik dalam proses pembelajaran. Nah, ketika tingkah laku yang diberikan oleh siswa sesuai dengan apa yang diharapkan, sebaiknya pendidik memberikan reward atau apresiasi. Reward bisa berbentuk tepuk tangan, pujian, ataupun barang-barang kecil seperti pena, pensil, penghapus. Nah, dalam pemberian ini, guru juga harus membedakan setiap kali pertemuan agar tidak terjadi kebosanan dalam menerima reward tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mempunyai kesempatan untuk menjelaskan teori belajar, yaitu teori belajar kognitif sosial dan teori belajar konstruktivisme. Teori kognitif sosial dikemukakan oleh Albert Bandura. Ia memandang bahwa belajar adalah suatu proses yang dilakukan melalui proses peniruan atau juga bisa disebut dengan proses pemodelingan. Bandura menyatakan bahwa orang belajar banyak perilaku melalui proses peniruan. Kita bisa meniru beberapa perilaku hanya melalui pengamatan terhadap perilaku model dan akibat yang akan ditimbulkannya. Proses belajar semacam ini disebut juga dengan observational learning atau pembelajaran melalui pengamatan. Nah, selama berjalannya pembelajaran melalui pengamatan, seorang mencoba melakukan tingkah laku yang dilihatnya
dan melakukan punishment yang berfungsi sebagai sumber informasi bagi seseorang mengenai tingkah laku mereka. Teori belajar sosial ini menjelaskan bagaimana kepribadian seseorang berkembang melalui proses pengamatan. Istilah yang terkenal dalam teori belajar sosial kognitif ini adalah modeling atau peniruan. Kemudian, teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme ini memandang belajar dilaksanakan berdasarkan pengalaman, pemahaman, kemudian berkembang semakin dalam dan kuat apabila selalu diuji oleh berbagai macam pengalaman. Kemudian, Vygotsky memandang belajar adanya interaksi sosial individu dengan lingkungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai teori humanistik atau yang sering juga disebut sebagai teori belajar humanistik. Adalah satu dari beberapa teori belajar yang sering digunakan oleh guru maupun tenaga pengajar lainnya. Secara garis besar, teori ini bertujuan untuk menghasilkan hal baik bagi kemanusiaan supaya bisa mencapai aktualisasi diri dan membuat individu yang mampu mengenali dirinya sendiri. Salah satu ide yang penting dalam pendidikan berbasis humanistik adalah siswa harus mempunyai kemampuan untuk mengarahkan sendiri perilakunya dalam belajar, apa yang akan dipelajari, dan sampai tingkatan mana, kapan, dan bagaimana mereka akan belajar. Inti dari pendekatan ini adalah bagaimana siswa belajar mengarahkan diri sendiri, sekaligus memotivasi diri sendiri dalam belajar, daripada sekedar menjadi penerima pasif dalam proses belajar. Apakah berbuat baik kepada orang tua itu? Bagaimana sikap yang baik kepada orang tua, dan bagaimana mewujudkan sikap baik kepada orang tua dalam bentuk perilaku? Yang kedua, siswa lebih mempercayai pengetahuan yang mereka temukan sendiri daripada pengetahuan yang diberikan oleh orang lain. Karena menurut Lewin, pendekatan yang didasarkan pada pencarian dan penemuan dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan komitmen mereka untuk mengimplementasikan penemuan tersebut pada masa yang akan datang. Selanjutnya, belajar akan lebih efektif bila merupakan sebuah proses yang aktif, di mana pada saat siswa mempelajari sebuah teori, konsep, atau mempraktikkan dan mencobanya, maka siswa akan lebih memahami lebih sempurna dan mengintegrasikannya dengan apa yang ia pelajari sebelumnya, serta dapat mengingatnya lebih lama lagi. Lalu, perubahan hendaknya tidak terpisah-pisah antara kognitif, afektif, dan juga perilaku, tetapi secara holistik. Ketiga elemen ini merupakan sebuah sistem dalam proses belajar yang saling berkaitan satu sama lain, teratur, dan juga sederhana. Mengubah salah satu dari ketiga elemen tersebut menyebabkan hasil belajar menjadi tidak efektif. Selanjutnya, experiential learning merupakan sebuah proses belajar yang menumbuhkan minat belajar pada siswa, terutama untuk melakukan perubahan yang diinginkan. Lalu, pengubahan persepsi tentang diri sendiri dan lingkungan sangat diperlukan sebelum melakukan pengubahan pada kognitif, afektif, dan perilaku, di mana tingkah laku, sikap, serta cara berpikir seseorang dapat ditentukan oleh persepsi mereka sendiri. Persepsi seseorang siswa tentang dirinya sendiri dan lingkungan di sekitarnya akan mempengaruhinya dalam berperilaku, berpikiran, juga dalam merasakan. Selanjutnya, perubahan perilaku tidak akan bermakna bila kognitif, afektif, dan perilaku itu sendiri tidak berubah. Keterampilan-keterampilan baru mungkin dapat dikuasai atau dipraktikkan. Namun, tanpa melakukan perubahan atau belajar terus-menerus, maka keterampilan-keterampilan tersebut akan menjadi luntur atau hilang. Teori belajar humanistik bukanlah sebuah strategi belajar, melainkan sebuah filosofi belajar yang sangat memperhatikan keunikan-keunikan setiap siswa. Filosofi ini meyakini bahwa setiap siswa mempunyai cara sendiri dalam mengkonstruksi pengetahuan yang sedang dipelajarinya. Filosofi humanistik dalam proses pembelajaran telah melahirkan beberapa konsep yang berkaitan dengan pengembangan model pembelajaran yang memberikan bagi siswa sendiri dan menekankan kepada kemampuan siswa dalam domain kognitif, afektif, dan juga psikomotorik.
Salah satu model belajar yang dimaksud adalah experiential learning. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video kami dan menyimak materi dengan sangat baik. Kami akhiri video kami kali ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada komen atau pertanyaan silakan ditulis pada kolom yang telah disediakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.